Hari-hari berjalan perlahan di rumah kecil itu. Dari luar, semuanya tampak biasa saja. Seperti keluarga kecil yang tentram dan bahagia. Tapi di dalam, ada sesuatu yang perlahan berubah. Suasana dapur yang dulu hangat kini mulai terasa dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena kota-kota yang ditahan. Dan perasaan yang tak terucap. Suatu pagi, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin membuat sarapan untuk Bu Rini dan Arman. Mungkin kalau aku yang masak duluan, ibu senang, pikirnya sambil tersenyum kecil. Ia ke dapur dengan langkah pelan, takut menimbulkan suara. Dapur itu masih gelap. Hanya diterangi cahaya redup dari jendela kecil. Ia menyalakan lampu, mengambil wajan, dan mulai memotong bawang. Aroma tumisan mulai mengisi udara ketika Bu Rini keluar dari kamarnya. Wajahnya tampak terkejut melihat Sinta di dapur. "Loh, Sinta, kamu udah bangun?" tanyanya pelan. "Iya, Bu. Saya pengen nyiapin sarapan, biar ibu bisa santai pagi ini." "Oh," Bu Rini mengangguk pelan. "Tapi kamu gak usah repot, biasanya ibu yang masak." "Nggak apa-apa, Bu. Sekalian belajar masakan ibu juga nanti." Bu Rini tersenyum kecil. Tapi ada sesuatu di matanya. Bukan marah, hanya ragu. Ia duduk di kursi bambu dekat meja, memperhatikan gerak Sinta. Cara Sinta mengiris bawang terlalu tebal, cara mengaduk bumbu agak cepat. Bu Rini menahan diri. Tapi akhirnya tak tahan juga. "Sin, bawangnya jangan terlalu banyak ya. Nanti pedas banget. Dan aduknya pelan aja, biar matangnya rata." "Oh iya, Bu. Maaf ya," jawab Sinta cepat, lalu memperlambat gerakannya. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar bunyi spatula menyentuh wajan. Dalam hati Sinta berusaha keras untuk tetap tenang. Ia tahu Bu Rini hanya bermaksud membantu, tapi setiap kalimat yang terdengar membuatnya merasa salah terus. Tak lama, Arman keluar dari kamar dengan wajah mengantuk. "Wah, wangi banget nih. Masakan siapa?" tanyanya sambil duduk di kursi. Sinta tersenyum. "Saya, Mas, nyoba bikin nasi goreng." Arman mencicip sedikit dan tersenyum lebar. "Enak sayang, kamu pinter banget." Bu Rini ikut mencicip, lalu tersenyum tipis. "Lumayan, cuma garamnya agak kebanyakan dikit, tapi buat pertama kali, bagus." Sinta tertawa kecil, tapi dalam hatinya terasa sesak. Ucapan itu seperti pujian yang menggantung di udara. Tidak sepenuhnya menyenangkan. Hari-hari berikutnya, suasana seperti itu terus berulang. Sinta mencoba mendekat. Bu Rini menjaga jarak. Kadang Sinta ingin bicara banyak, tapi Bu Rini lebih suka diam. Mereka seperti dua orang yang berjalan di atas tali tipis, berusaha tidak jatuh, tapi juga tidak tahu arah. Suatu sore, Sinta sedang mencuci sayur di dapur. Bu Rini datang membawa kantong belanjaan dari pasar. "Sin, tadi ibu beli ayam kampung. Nanti kita masak buat besok, ya?" Sinta menoleh. "Oh iya, Bu. Mau saya bersihin dulu?" "Nggak usah, nanti aja. Ayam kampung tuh harus ditangani hati-hati. Kalau salah bersihinnya, dagingnya bisa alot." "Oh gitu ya, Bu. Saya belum pernah sih masak ayam kampung," jawab Sinta pelan, mencoba terdengar positif. "Ya, makanya nanti lihat aja ibu masak, biar tahu caranya." Nada itu terdengar biasa, tapi ada perasaan kecil yang menempel di hati Sinta. Seperti dianggap tidak bisa apa-apa. Ia tahu Bu Rini tidak bermaksud merendahkan, tapi kalimat itu membuatnya merasa kecil. Malamnya, saat Arman pulang, suasana dapur sudah sepi. Sinta duduk di ruang tamu sambil melipat baju. Arman menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Capek sayang." "Lumayan, Mas. Tadi bantuin ibu di dapur." "Oh ya, gimana rasanya tinggal serumah sama ibu?" Sinta tersenyum kaku. "Baik, Mas. Cuma kadang aku takut salah aja." "Salah gimana?" "Ya, setiap aku bantu masak atau bersihin sesuatu, selalu aja ada yang kurang. Aku takut ibu nggak suka caraku." Arman menghela napas. "Ibu itu emang gitu. Dia suka ngatur. Tapi bukan karena nggak suka kamu ya. Cuma dia udah terbiasa ngurus semuanya sendiri." Sinta menatap lantai. "Iya, aku ngerti. Tapi aku juga pengen ibu tahu.
Aku tuh pengen bantu. Aku nggak mau cuma duduk manis. Arman mengelus tangan istrinya. Pelan-pelan aja ya. Aku yakin nanti ibu juga akan terbuka. Beberapa hari kemudian, suasana mulai lebih dingin dari biasanya. Pagi itu, Bu Rini sedang masak sayur lodeh di dapur. Ia menaruh panci besar di atas kompor dan sibuk menyiapkan bumbu. Sinta datang membawa pisau dan papan potong. Bu, saya bantuin potong tempenya ya. Bu Rini menoleh cepat. Nggak usah, Sin. Ibu udah mau selesai kok. Tapi saya mau bantu, Bu. Biar cepet. Udah, nanti malah berantakan. Ibu aja. Nada itu lebih tegas dari biasanya. Sinta membeku sejenak. Lalu perlahan menaruh pisau di meja. Ia tersenyum kecil. Baik, Bu. Tapi senyum itu hambar. Saat makan siang, suasana meja makan terasa canggung. Arman mencoba bercanda, tapi tak ada yang benar-benar tertawa. Sinta makan pelan, sementara Bu Rini sibuk mengisi piring anaknya. Man, makan yang banyak, kamu udah kurusan, kata Bu Rini lembut. Sinta hanya menunduk, memainkan sendoknya. Selesai makan, Sinta segera beres-beres piring. Bu Rini yang sedang menyapu, sempat melihat cara Sinta menumpuk piring kotor. Sin, piringnya jangan ditumpuk gitu, nanti licin, bisa pecah. Oh iya Bu, maaf, udah sering Ibu bilang. Kalau cuci piring, jangan diburu-buru. Iya Bu, saya ingat. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi di hati Sinta, seperti ada sesuatu yang retak. Ia tahu Bu Rini tidak marah. Tapi rasanya, seperti selalu salah di depan matanya. Malam harinya, ketika Arman sudah tertidur, Sinta duduk di tepi ranjang. Ia memandangi langit-langit kamar yang remang, lalu menarik napas panjang. Aku harus kuat, bisiknya pelan. Ia tahu, menantu memang harus sabar. Apalagi kalau tinggal serumah. Tapi ada saat di mana kesabarannya menipis. Bukan karena benci, tapi karena lelah, merasa tidak pernah cukup baik. Di sisi lain, Bu Rini juga punya perasaannya sendiri. Ia duduk di ruang tengah, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Di foto itu, ada dirinya, suaminya, dan Arman. Waktu kecil, wajah kecil Arman tersenyum lebar, memegang tangan ibunya. Bu Rini mengelus bingkai itu pelan. Dalam hati, ia berkata, sekarang anakku punya dunia sendiri. Ada rasa senang, tapi juga kehilangan. Ia sebenarnya ingin akrab dengan Sinta. Tapi setiap kali melihat Sinta di dapurnya, ada perasaan aneh yang tak bisa ia kendalikan. Seolah ada yang merebut tempat yang selama ini jadi satu-satunya miliknya. Ia menyesali perasaan itu, tapi tak tahu bagaimana mengatasinya. Suatu sore, ketika Bu Rini sedang menjemur pakaian di halaman, tetangga sebelah, Bu Tari, menyapanya. Bu Rini, gimana? Sekarang udah punya menantu, pasti seneng dong ya? Bu Rini tersenyum canggung. Iya, seneng sih, cuma ya, namanya hidup serumah, kadang ada aja gesekan kecil. Bu Tari tertawa. Wajar Bu, dapur itu kan daerah paling sensitif. Kadang cuma soal garam aja bisa jadi masalah. Bu Rini ikut tertawa kecil. Tapi dalam hatinya, terasa benar kata-kata itu. Satu dapur, dua perempuan, memang jarang bisa benar-benar seirama. Malamnya, hujan turun deras. Listrik sempat padam. Sinta menyalakan lilin di meja makan. Bu Rini duduk diam sambil menatap nyala kecil itu. Suara hujan mengguyur genting, membuat suasana jadi tenang, tapi sendu. Bu, Sinta memecah keheningan. Besok saya mau coba masak sayur asem. Mau nyobain resep ibu yang waktu itu. Bu Rini menatapnya lama. Oh, ya boleh, tapi nanti ibu bantu ya. Sinta tersenyum. Iya Bu, saya senang kalau ibu bantu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Bu Rini merasa hatinya sedikit hangat. Ada sedikit keinginan untuk mencoba membuka diri lagi. Tapi seperti luka kecil yang belum sembuh, kehangatan itu mudah sekali hilang. Keesokan paginya, mereka benar-benar masak bersama. Awalnya terasa menyenangkan. Sinta memotong bahan, Bu Rini mengarahkan. Tapi di tengah proses, Bu Rini tanpa sadar kembali mengambil alih. Sin, udah,
Biar ibu aja yang aduk. Oh, iya bu. Tapi saya pengen coba. Nanti kuahnya nggak pas. Sin, sayur asem tuh ada rasanya sendiri. Sinta hanya menatap, lalu menyerahkan sendok kayu itu tanpa bicara lagi. Di wajahnya, senyum kecil tetap dipertahankan, tapi matanya sayu. Saat makan siang tiba, Arman memuji masakan itu. Wah, enak banget. Ini masakan siapa? Bu Rini menjawab cepat. Ibu sama Sinta. Bareng-bareng, Sinta menunduk. Hatinya campur aduk antara senang dan getir. Ia ingin merasa dihargai, tapi juga takut menyinggung. Hari itu berakhir dengan tenang, tapi tenang yang aneh, seperti air di danau yang permukaannya halus. Padahal di bawahnya sedang bergejolak. Dan di dapur kecil itu, di antara aroma bumbu dan panci yang bergemerincing, dua hati perempuan masih berusaha menemukan cara untuk bisa berdampingan tanpa saling melukai. Tapi entah kenapa, semakin keras mereka berusaha, semakin sering pula luka kecil itu muncul. Luka yang tak berdarah, tapi terasa di dada setiap kali mata mereka saling bertemu. Satu dapur, dua perempuan, dan kini udara di antara mereka mulai terasa dingin. Bukan karena angin, tapi karena hati yang semasima lelah menjaga jarak, tapi juga tak ingin pergi.